Setelah kembali, kamu harus menceritakan masalah ini kepada tuan-tuan kota. Dengan begitu banyak kecelakaan pada gelombang 10.000 binatang iblis ini, bahkan Lin Huaxian tidak dapat membuat keputusan. Khusus untuk Raja Abadi Kutub Timur, kali ini tidak sesederhana memukulnya. Semuanya, kembali ke kota Tian dengan raja ini. Lin Huaxian melambaikan tangannya, dan banyak pembangkit tenaga listrik tercengang, ingin sekali meninggalkan tempat hantu ini. Qin Yichen juga acuh tak acuh. Saat dia melangkah, dia melihat Du Bei yang masih sulit bangun, dan ingin pergi. Qin Yichen, apa yang ingin kamu lakukan? Tanda seru. Ketika Du Bei melihat ini, dia tidak bisa tidak mengubah wajahnya tiba-tiba. Tetapi betapa mengerikannya telapak tangan Lin Huaxian. Kebetulan dia tidak bisa mati. Tetapi sekarang dia tidak punya kekuatan untuk bangun. Raja Abadi Dongji dan Daiseng serta yang lainnya ingin berhenti. Dan setelah melihat tindakan Qin Yichen, Lin Huaxian benar-benar menghentikan langkahnya, hanya menghalangi di antara keduanya. Sikapnya bahkan lebih jelas. Apa yang ingin saya lakukan? Qin Yichen mencibir, tapi dia tidak sopan, dan langsung menginjak wajah Du Bei. Bang! Sekarang Qin Yichen adalah pembangkit tenaga listrik surga, bercampur dengan tendangan keras. Wajah Du Bei terinjak dalam ke tanah dalam sekejap, dan bahkan suara patah tulang pun terdengar. Meskipun ada perbedaan besar dalam ranah antara keduanya, tetapi Du Bei sekarang terluka parah. Bahkan jika Du Bei adalah pembangkit tenaga kesempurnaan alam surga, kaki ini cukup untuk menginjak kepalanya. Wang Dong tampak kesal di matanya. Qin Yichen, jangan terlalu lancang. Kurang ajar, tanda seru. Qin Yichen mengangkat alisnya dan mencibir, dan dia tidak lupa meremas dan memutar telapak kakinya. Rasa sakit Du Bei berasal dari kakinya, ini hanya ketertarikan. Akun kami akan punya waktu untuk menghitung di masa mendatang. Pada titik ini, banyak pembangkit tenaga listrik mengubah wajah mereka secara tiba-tiba. Anda tahu, bahkan Raja Abadi lainnya, tidak berani mempermalukan monumen yang tercengang tanpa alasan. Tapi Qin Yichen begitu menginjak di depan Raja Abadi Kutub Timur. Secara khusus, perhitungan yang belak-belakan membuat mereka ketakutan. Meskipun tiang lampu Raja Abadi Kutub Timur dingin, dan bahkan niat membunuh tidak disembunyikan, Qin Yichen masih tidak bersembunyi, berlawanan dengan amarahnya. Saya ingin hidupnya 3 kali dan 5 kali, dan dia menanggung perseteruan darah di lembah darah. Terutama di antara Qi yang mengerikan, dia harus membunuh sampai yang terakhir untuk menghadapinya. Resep hidup dan obatnya semuanya diinginkan. Ini membuat Qin Yichen tak tertahankan. Bagaimanapun, dia berlutut dan tidak bisa mengubah manfaatnya, injak saja dulu. Bajingan kecil, kamu baik hati. Namun, tidak peduli seberapa marah Raja Abadi Dongji, tidak hanya ekspresi Lin Huaxian yang acuh tak acuh, tetapi bahkan 3 Raja Abadi besar lainnya pun tenang. Bahkan Tai Lisan tertawa, Saudara Qin, jika kamu memiliki lebih banyak kekuatan. Qin Yichen juga menjawab sambil tersenyum, yakinlah, kekuatan Qin ini cepat atau lambat akan cukup untuk menginjak kepala anjing tua. Bang! Itu tendangan lain. Setelah seluruh orang Du Bei melangkah ke dalam lubang yang dalam, Qin Yichen berjalan di samping Lin Huaxian dan membungkuk dan berkata, Tuan, bisakah kita kembali? Lin Huaxian mengangguk ringan. Dia tidak repot-repot melihat lubang yang dalam lagi, dan melambai lagi, pergilah. Banyak pembangkit tenaga listrik baru saja bangun, terbang bersama, banyak pita melintas di langit, dan lelaki tua alis elang itu terbang berdampingan dengan Lin Huaxian, dan dia berbalik dengan pujian terselubung. Saudara Lin, ini dia perintah suci Pil Master yang Anda katakan. Anak ini bisa melakukannya, dan dia akan melaporkannya secara langsung. Lin Huaxian tertawa, itu wajar, lagi pula, aku punya dia untuk mendukungnya. Pria tua dengan alis cemberut, jadi kenapa? Beberapa orang mungkin memintamu untuk mendukungnya, dan mereka tidak akan berani terlalu mempermalukan Du Bei. Lin Huaxian mengangkat bahu. Pantas saja, apalagi menginjaknya. Kali ini aku memperkirakan Tuan Kota tidak akan pernah melepaskan orang-orang di Kutub Timur. Setelah kata-kata itu berakhir, saya melirik ke arah Qin Yichen lagi, dan berkata dengan emosi, misalkan Tuan Kota, dia juga ingin merekrut Pil Master dengan potensi seperti itu. Terbang sepanjang jalan, Qin Yichen masih memilih untuk mengikuti Sui Qitian dan yang lainnya. Ketika dia tahu bahwa beberapa orang akan membalas dendam terlepas dari hidup mereka, dia bisa membayangkan kehangatan di hatinya. Dan melalui penyelidikan, Qin Yichen juga tahu bahwa lelaki tua bernama Liang Qibing itu adalah tangan kanan kota Liu Tian. Hal ini membuatnya terkejut dalam hati. Gerakan yang dia buat sangat besar. Kedua raja itu membuat orang dewasa terkejut. Namun, Qin Yichen sedikit bersyukur bahwa dengan cara ini, kedua utusan itu tidak tahu bahwa macan putih ada dalam Qi yang sangat buruk. Jika tidak, pedang macan putih saja sudah cukup untuk 2 orang. Selain itu, kedua pangeran itu tidak tahu. Tuan Kota Tuan mungkin tidak tahu. Namun, tidak seperti Sui Qitian dan yang lainnya yang mengangkat alis. Ekspresi Raja Abadi Dongji dan yang lainnya suram. Dan Wang Dong bahkan lebih bingung. Tuan, apa yang Anda lakukan sekarang? Bajingan kecil itu masih hidup.
Bagaimana melakukan? Ketika sampai pada hal ini, Raja Abadi Kutub Timur sangat marah. Anda masih memiliki wajah untuk bertanya kepada saya apa yang harus dilakukan. Sekelompok pembangkit tenaga alam surga, tetapi mengapa tidak memiliki bajingan kecil dari alam bumi, dan ingin raja ini menghapus pantatmu? Tanda seru. Tanda seru. Dongji Immortal Monarch juga marah. Menurut rencananya, setelah mendapatkan resep obat dan memotong Qin Yichen, dia mendapat banyak manfaat baginya. Tapi sekarang, jangan katakan bahwa Wang Dong dan yang lainnya tidak bisa lepas dari hukuman. Bahkan dia sendiri kemungkinan besar akan menghadapi murka Tuhan. Raja Abadi Dongji tidak berpikir untuk mengesampingkan semua pertimbangan untuk wajah. Dia membunuh Qin Yichen dalam satu gerakan. Tetapi di hadapan dua utusan, dia pikir dia tidak memiliki kekuatan itu sama sekali. Sebaliknya dia hanya bisa mati lebih cepat. Sejauh ini, kamu hanya bisa mengambil satu langkah dalam satu waktu. Bahkan jika Raja Abadi Kutub Timur tidak berharap, dia sendiri menghargai seorang Raja Abadi. Tetapi dia akan berulang kali kehilangan muka di depan Qin Yichen dari alam bumi. Bagi Wang Dong dan yang lainnya, ini tidak sesederhana kehilangan muka. Setelah beberapa hari, mengaliri Tian City Square, saya melihat dua duta besar berdiri berdampingan, melirik ke banyak pembangkit tenaga listrik di bawah panggung. Lin Huaxian perlahan berkata, Anda telah membuat pencapaian besar dalam menekan 10.000 binatang iblis. Raja ini membuat Anda ingat bahwa perolehan rampasan perang ini semuanya telah diserahkan. Waktu. Hua. Begitu kata ini keluar, banyak pembangkit tenaga listrik tiba-tiba meneriakkan kegembiraan. Lagi pula, inilah yang paling mereka pedulikan. Dalam 3 hari ke depan, Anda bisa menunggu perolehan rampasan perang di kota Liutian. Liang Jun akan bertanggung jawab untuk ini. Lagi pula, jumlah rampasan perang sangat besar, dan masalah ini harus ditangani langsung oleh seorang pangeran. Dalam hal hadiah, Anda harus menjaga diri sendiri terlebih dahulu. Saat berbicara, Lin Huaxian melirik ke kolam darah lagi. Kolam darah jahat. Anda telah membuat prestasi yang baik dalam menjaga tanda darah kali ini. Raja ini akan dengan setia melapor kepada tuan-tuan kota. Kolam darah naik ke surga. Terima kasih banyak Tuhan. Tuhan. Dia bahkan tidak bisa menyelamatkan nyawanya sebelumnya. Tetapi sekarang ini adalah jalan pegunungan yang berkelok-kelok di setiap puncak baru.